Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perjalanan bisnis dari seorang pengusaha muda yang sangat inspiratif, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Mungkin sebagian dari Anda mengenal Gibran sebagai anak dari Presiden Joko Widodo. Namun lebih dari itu, Gibran adalah seorang pengusaha yang telah berhasil meraih kesuksesan melalui usaha keras dan inovasi yang dilakukannya di dunia bisnis. Di video ini, kita akan mengulik lebih dalam mengenai bagaimana Gibran membangun bisnisnya dari nol, tantangan yang dihadapi, dan filosofi bisnis yang ia pegang teguh. Dari bisnis kuliner yang sangat terkenal hingga keputusan berani untuk terjun ke dunia politik, semua itu mencerminkan karakter dan dedikasi Gibran yang patut dicontoh. Yuk, kita mulai perjalanan bisnis Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming Raka lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1987 di Surakarta, Jawa Tengah. Terlahir dari keluarga Presiden Joko Widodo, Gibran tentu memiliki akses yang lebih besar daripada kebanyakan orang dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, meski memiliki latar belakang keluarga yang kuat, Gibran memilih untuk memulai karir bisnisnya sendiri, membuktikan bahwa ia tidak ingin hanya mengandalkan nama besar ayahnya. Sejak awal, Gibran menekuni dunia kewirausahaan dan mengembangkan berbagai jenis bisnis yang kini dikenal luas di Indonesia. Salah satu langkah besar pertama yang diambil Gibran adalah membuka Markobar, Martabak Kota Barat pada tahun 2014. Usaha kuliner ini menawarkan martabak dengan berbagai varian rasa yang lebih modern dan inovatif. Sebagai pengusaha muda, Gibran sadar bahwa untuk bisa bersaing di pasar yang sudah padat, ia harus menawarkan sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, Markobar tidak hanya menawarkan martabak tradisional, tetapi juga martabak dengan berbagai topping unik dan kreatif yang membuatnya diminati oleh berbagai kalangan, terutama anak muda. Keberhasilan Markobar dapat dilihat dari banyaknya cabang yang kini tersebar di berbagai kota besar Indonesia, yang menjadi bukti bahwa Gibran memahami kebutuhan pasar dan berhasil menarik minat konsumen. Namun, Gibran tidak hanya puas dengan satu usaha. Ia memperluas bisnisnya dengan membuka Cili Pari, sebuah restoran yang menyajikan hidangan pedas khas Indonesia. Menyadari tren makanan pedas yang sedang naik daun di kalangan masyarakat, Gibran memutuskan untuk mengembangkan konsep ini dan menjadikannya salah satu pilihan kuliner yang populer. Dengan menawarkan berbagai menu pedas yang kaya akan cita rasa, Cili Pari berhasil menarik banyak pelanggan, terutama mereka yang mencari pengalaman kuliner yang lebih berani dan berbeda. Yang menarik dari perjalanan bisnis Gibran adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi peluang yang ada di pasar dan melihat tren yang belum banyak digarap. Dalam setiap bisnis yang dijalankan, Gibran sangat memperhatikan detail, mulai dari kualitas bahan baku, pelayanan pelanggan, hingga desain tempat usaha yang nyaman dan instagramable. Ia menyadari bahwa kualitas dan pengalaman pelanggan adalah dua faktor yang sangat penting dalam membangun sebuah brand yang kuat. Tidak hanya itu, Gibran juga memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan, serta menerapkan sistem manajemen yang efisien dalam menjalankan bisnisnya. Namun, tentu saja perjalanan bisnis Gibran tidak selalu mulus. Seperti kebanyakan pengusaha lainnya, ia juga menghadapi tantangan besar, seperti persaingan yang ketat, pengelolaan bisnis yang semakin kompleks, dan kebutuhan untuk terus berinovasi agar tetap relevan dengan perkembangan pasar.
Gibran menunjukkan bahwa meskipun ia memiliki status yang lebih unggul dibandingkan banyak orang, dia tidak pernah bergantung sepenuhnya pada nama besar keluarganya. Sebagai seorang pengusaha, ia terus berusaha untuk membuktikan diri dengan kemampuan dan dedikasinya dalam membangun usaha. Salah satu prinsip yang dipegang teguh oleh Gibran adalah bahwa bisnis tidak hanya harus menguntungkan, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Gibran seringkali menekankan pentingnya memberdayakan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Melalui Markobar dan Cilipari, ia berhasil menciptakan banyak peluang kerja, baik untuk pengelola toko, staf restoran, maupun suplier bahan baku lokal. Hal ini sejalan dengan filosofi Gibran untuk membangun bisnis yang tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain dan memajukan ekonomi lokal. Pada 2020, Gibran memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Keputusan ini mungkin terdengar mengejutkan bagi sebagian orang, mengingat kesuksesannya di dunia bisnis yang sudah terjamin. Namun, bagi Gibran, terjun ke dunia politik adalah bagian dari upayanya untuk memberi dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Sebagai wali kota, Gibran berkomitmen untuk mendukung pengusaha kecil dan menengah, memperbaiki iklim investasi, serta menciptakan kebijakan yang ramah bagi pengusaha muda dan UMKM. Dalam beberapa kesempatan, Gibran menyatakan bahwa ia ingin menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan yang sudah ia terapkan dalam bisnisnya untuk memajukan kota Solo. Keberhasilan Gibran dalam mengelola berbagai bisnis dan menghadapi tantangan politik menunjukkan bahwa ia tidak hanya seorang pengusaha yang sukses, tetapi juga seorang pemimpin muda yang berkomitmen untuk memajukan Indonesia. Dari pengalaman bisnisnya, kita bisa belajar banyak tentang bagaimana pentingnya inovasi, ketekunan, dan keberanian untuk mengambil risiko dalam mencapai kesuksesan. Gibran membuktikan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi melalui kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Demikianlah kisah tentang perjalanan bisnis Gibran Rakabuming Raka yang patut dijadikan inspirasi bagi kita semua, terutama para generasi muda yang ingin terjun ke dunia kewirausahaan. Gibran telah membuktikan bahwa melalui kerja keras dan inovasi, kita bisa meraih kesuksesan meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan. Bisnis kuliner yang ia jalankan, seperti Markobar dan Cilipari, menunjukkan bagaimana pentingnya memperhatikan kebutuhan pasar, menjaga kualitas, serta selalu beradaptasi dengan perubahan zaman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update video-video inspiratif lainnya. Jika Anda memiliki pendapat atau pertanyaan seputar topik ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga kisah sukses Gibran ini bisa memberikan motivasi bagi kita semua.